Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa, penikmat channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada video kali ini kita bisa bersama-sama berjumpa kembali untuk meneladani, mempelajari, dan mengenal sirah, sejarah, biografi daripada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak mereka bersama Rasulullah, bagaimana kehidupan mereka yang mendapatkan pengarahan langsung dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana muamalah, bagaimana nikmatnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori bertetangga dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lengkap jikalau kita tidak membahas juga bagaimana perjuangan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga peran beliau dalam kiprahnya untuk berdakwah, berjihad, menyebarkan agama Islam. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansori yang memiliki nama asli sahabat Khalid bin Qulaib dari Bani Najjar, beliau dari kaum Ansor. Juga beliau ini adalah salah satu sahabat senior dari kaum Ansor yang juga selalu ikut berpartisipasi dan ikut andil dalam setiap peperangan ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, dan juga tatkala baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diundang keharibaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya peperangan-peperangan besar seperti perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq yang juga dikenal dengan perang Ahzab, beliau semua ikuti dan berjuang bersama, berjihad bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai setelah wafatnya Rasulullah, beliau terus tidak pernah absen kecuali ada udzur syar'i yang menghalangi beliau untuk ikut andil dalam jihad menyebarkan agama Islam. Sampai batas usia beliau yang melebihi umumnya normalnya manusia untuk memiliki kekuatan penuh dan ikut berperang, beliau sampai usianya yang mendekati usia 80 tahun beliau masih terus semangat dan tidak pernah absen untuk ikut berperang. Di dalam kitab Al-Isobah dikatakan beliau bahwasanya sampai masa Khulafaur Rasyidin, setelah wafatnya Rasulullah, beliau tetap tinggal di kota Madinah sampai pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana saat itu ibu kota pemerintahan Islam yang tadinya di Madinah karena beberapa hal yang kurang kondusif dalam perihal keamanan, dipindahkan oleh Sayyidina Ali menuju ke kota Kufah yang ada di Irak. Tapi saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta tolong dan memberikan mandat kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori untuk menjadi pemimpin gubernur di kota Madinah. Tetapi tidak lama berselang itu ternyata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori ikut berhijrah dan tinggal bersama dalam satu kota bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Kufah. Sampai setelah wafat Sayyidina Ali juga beliau sempat diriwayatkan hidup di kota Mesir, dan hingga di zamannya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan barulah beliau kembali ke ibu kota pemerintahan Islam yang saat itu dipindah oleh Sayyidina Muawiyah ke kota Damaskus yang saat ini terletak dalam teoretikal geografis di negara Suriah yang saat dulu dikenal dengan negara Syam. Setelah itu beliau yang usianya sudah termasuk dari kategori yang sangat tua, tapi beliau dalam setiap peperangan masih meminta izin kepada Sayyidina Muawiyah agar diikutkan dan diizinkan untuk berpartisipasi dalam jihad.
Sampai peperangan terakhir beliau adalah yang mana pasukan Islam yang saat itu dalam masa pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan anaknya, putra beliau yang bernama Yazid bin Muawiyah, untuk menyebarkan Islam dan menaklukkan Konstantinia atau Konstantinopel, kekaisaran dari kerajaan Romawi yang mana saat itu terletak sebagai ibu kotanya adalah Konstantinia. Setelah itu beliau berangkat bersama pasukan di garda terdepan. Ternyata di tengah perjalanan beliau terserang ataupun bahkan sudah sampai di dekat dengan lokasi dan mulai persiapan pasukan juga sudah mulai mempersiapkan persiapan peperangan. Beliau tertimpa sakit yang mana umumnya penyakit yang menimpa orang-orang yang sudah usia uzur, maka beliau pun tidak bisa ikut turun langsung ke lapangan untuk melakukan jihad dan ikut andil dalam peperangan secara langsung. Ketika sakitnya sudah dilihat mulai agak parah, maka Yazid bin Muawiyah yang saat itu sebagai pemimpin pasukan komando dari pasukan tersebut bertanya kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, "Ya Abu Ayyub, halaka min hajah? Apakah engkau memiliki pesan yang ingin disampaikan ataukah engkau ingin mewasiatkan sesuatu?" Kemudian Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari berkata, "Iqra'annis salam ala junudil muslimin." Sampaikan salamku kepada seluruh pasukan muslim yang saat ini akan berperang bersama, dan katakan kepada mereka, yusikum Abu Ayyub, bahwasanya Abu Ayyub berpesan, antughilu fi ardil aduwi ila ab'adi ghayah, agar mereka merangsek dan masuk sejauh mungkin kemana mereka sampai, wa antahmiluhu ma'akum, dan membawa Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari bersama mereka di tengah-tengah peperangan, wa antadfinuhu tahta aqdamikum. Tatkala Abu Ayyub sudah meninggal, maka kuburkanlah di sejauh mana kalian bisa masuk mendekati benteng Konstantinopel. Sehingga wasiat beliau direalisasikan dan diwujudkan oleh para pasukan muslim yang saat itu bisa mereka melakukan penyerangan dan merangsek masuk mendekati benteng Konstantinia. Sehingga beliau pun dimakamkan di sebidang tanah yang mana berada di dekat, tidak jauh dari benteng Konstantinopel. Menariknya di sini, yang mana mereka orang-orang yang hidup di Kekaisaran Romawi, ya utamanya yang hidup di daerah Konstantinia, seperti disebutkan di dalam tarikh Ibn Khaldun. Di dalam tarikh Ibnu Khaldun disebutkan bahwasannya ketika mereka tahu bahwasannya yang dikuburkan di situ adalah Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang tokoh dari agama Islam, dari para sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang Romawi di situ mereka sering menziarahi Abu Ayyub. Bahkan tatkala Konstantinopel yang saat itu masih dikuasai oleh Kekaisaran Romawi tidak turun hujan dan mengalami musim kemarau, dalam musim paceklik mereka meminta permohonan kepada yang ada dengan perantara mereka mengunjungi makam Abu Ayyub Al-Ansari ini, dan mereka meminta hujan di situ karena mereka tahu bahwasanya yang dikuburkan di sini bukan orang biasa dan orang pilihan, bahkan mereka anggap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Dan disebutkan juga bahwasannya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini memiliki peranan penting, keberkahan yang nyata ketika Konstantinopel setelah 8 abad setelahnya sekitar 800, yang mana umat Islam berusaha untuk meruntuhkan Kekaisaran Romawi, berdakwah menyebarkan agama Islam, yang berperang dengan pasukan salib yang berlangsung kurang lebih selama 8 abad. Itu kita sudah tahu sama-sama, kita juga sudah memahami bahwasanya Konstantinia ataupun Konstantinopel yang sekarang berganti dengan nama Istanbul dibebaskan atau disebarkan Islam di situ secara nyata
dan dibebaskan dari penjajahan Romawi oleh pasukan pimpinan Muhammad Al-Fatih yang kedua. Tepatnya pada tahun 1453 Hijriah. Di saat itu, yang mana peperangan dan pengepungan sudah berjalan berbulan-bulan, sudah berpuluhan hari bahkan berbulan-bulan, saat itu sudah mencapai batas pasukan Islam. Kemudian karena khalifah yang saat itu memimpin bukan hanya seorang pemimpin dari segi politik, tapi juga pemimpin khalifah dalam sisi spiritual beragama, beliau membakar semangat pasukannya lewat isyarah guru beliau Aksyamsuddin, karena beliau juga berperang dan ikut bersama para guru-gurunya, ikut juga bersama beliau para guru-gurunya, para syekhnya, para murabbinya. Dan salah satu guru spiritual beliau, ya murabbinya, memberikan arahan dan beliau mencoba mencari, karena di sekitar Konstantinia benteng ini dimakamkan ada makam sahabat yang luar biasa, yaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ditemukanlah oleh Aksyamsuddin ini, kemudian diberitahukan kepada Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih Tsani, khalifah saat itu. Setelah itu akhirnya beliau berziarah ke makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, bertawasul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat keberkahan sahabat yang mulia ini. Dan Muhammad Al-Fatih membakar semangat pasukan yang saat itu jumlahnya ratusan ribu dan mengatakan, ketahuilah, lihatlah, di sekitar benteng Konstantinia ini dimakamkan makam salah seorang sahabat yang dahulu ketika zaman Rasulullah di rumahnya dijadikan tempat tinggal oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah singgah di rumah beliau. Tetapi setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini, beliau berjihad, berjuang menyebarkan agama Islam, bahkan sampai meninggalkan kota Madinah, sampai jasad beliau ditemukan, dimakamkan di benteng Konstantinia ini. Perjuangan beliau untuk menyebarkan agama Islam. Jadi pasukan Muhammad Al-Fatih saat itu terbakar, yang mana mereka mengetahui di saat zaman dahulu yang semuanya serba terbatas, alat transportasi dan lain sebagainya, 800 tahun yang lalu kurang lebih, bisa sampai di Konstantinia untuk menyebarkan berdakwah agama Islam. Bagaimana dengan mereka yang dekat dengan Turki ini, sehingga mereka menjadi lebih terpacu dan lebih semangat. Tidak lama setelah ditemukannya makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, terbukalah dan terbebaskanlah kota Konstantinia tersebut di tangan pasukan Muhammad Al-Fatih biqadarillah, biidznillah, wa bifadlillah ta'ala. Dan juga disebutkan dalam tarikh Daulah Utsmaniyah, makam Abu Ayyub Al-Ansari kemudian dibangun di Mekah, dibuatkan tempat yang istimewa dan dibangun di samping makam beliau masjid yang dinamakan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di dalam kitab Tarikh Daulah Al-Utsmaniyah juga disebutkan sejak saat itu, setelah pusat pemerintahan Islam dipindah ke kota Konstantinia, maka setiap khalifah yang dilantik, maka dilantiknya di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah perjuangan, kisah, biografi dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana bahkan wafatnya beliau pun yang sudah ratusan tahun lalu bisa memberikan keberkahan yang nyata kepada agama ini. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa mendapatkan keberkahan dari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, bisa ikut meneladani kisah-kisah beliau, yang tentunya beliau dapatkan semua ini karena beliau menjadi orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, cinta kepada beliau dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan bagi pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang ingin request ataupun ingin beberapa kisah ulama, kisah sahabat yang ingin dibahas, bisa sampaikan di kolom komentar ataupun sampaikan ke nomor admin yang tertera di bawah ini. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.